Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi pada kesempatan ini aku mau sharing pengalaman ya. Ini pengalaman tahun kemarin, tahun 2019, pas baru selesai Spektra 4, spektranya Daris dan kawan-kawan. Jadi waktu itu pas habis Spektra 4, besokannya itu aku langsung balik ke Palembang karena emang ada yang mau diurus di kampus. Jadi langsung balik besokannya naik bis dari Bandung ke Palembang. Udah naik bis kan dari Bandung. Pas naik dari pool di Bandung tuh di samping kursiku masih kosong. Jadi masih santai. Karena itu habis Spektra jadi kan capek banget. Masih kerasa lah capeknya. Jadi aku udah niat dari sebelum naik bis kayaknya selama perjalanan mau tidur aja gitu. Pasang headset terus tidur lah selama perjalanan sampai terus jalan dari Bandung. Nah pas sampai di Purwakarta bisnya tuh berhenti karena emang biasanya berhenti di Purwakarta terus naikin penumpang. Terus ada ibu-ibu yang naik, ibu-ibu 30 tahunan gitu. Dia lagi nuntun ibu-ibu yang lebih tua lagi, sekitar 60-70 tahun gitulah, kayaknya ibunya sih. Terus ibu yang tua itu yang 60-70 tahunan itu didudukin di kursi di samping aku. Duduk. Nah terus si anaknya ini, ibu-ibu yang 30 tahun ini, dia ngomong ke aku kan, "Mas, nitip ibu saya ya." Nah aku denger itu ya refleks langsung bilang iya dong, kan gak mungkin bilang enggak kan. Jadi oh iya mbak gitu. Soalnya ini baru pertama kali katanya naik bis jauh. Dan katanya, "Mas turun mana?" "Di Palembang." "Oh iya, ini juga turun di Palembang ibu saya." Nah terus ibu yang 30 tahun itu akhirnya turun. Dan agak emosional sih karena dia agak nangis-nangis gitu. Kayaknya emang sedih gitu ya kayak ngelepas ibunya. Tapi kayaknya emang cuma bisa berangkatin ibunya gitu. Kayaknya sih aku ngiranya kayak gitu. Akhirnya turun dan jalanlah bisa dari Purwakarta gitu. Nah aku yang niatnya mau tidur sambil dengerin headset kan jadi nggak enak gitu ya kalau masang headset gitu ya, karena kan ada ibu-ibu tua juga di samping dan si ibunya juga lumayan suka ngobrol gitu dan nanya ya aku gimana, aktivitas segala macam, tinggal di mana, asli dari mana, terus ya nanya segala macam, ngobrol dan sering setiap beberapa waktu dia nanya, "Ini udah sampai di mana, masih lama nggak?" gitu. Ya akhirnya selama perjalanan itu aku mendampingi si ibu dan menjadi teman ngobrolnya lah. Akhirnya planning untuk denger lagu sambil tidur batal gitu. Dan pas berhenti di rumah makan, nemenin makan juga aku coba ngeliatin, pas nyebrang di kapal juga ngeliatin si ibunya gitu kan. Sampai akhirnya nyampe di Palembang, walaupun aku turun duluan karena tempat berhenti aku duluan stopnya gitu. Akhirnya didampingin sama si keneknya lah, dititipin sama keneknya setelahnya si ibunya karena belum nyampe sampai tempat pemberhentiannya. Nah dari sedikit peristiwa itu lumayan berkesan sih menurut aku, karena itu aku cukup sering ya naik bis antar kota, antar provinsi gitu, tapi itu satu-satunya momen yang memang cukup emosional gitu. Aku sampai ada ibu-ibu, pertama kalinya ibu-ibu ngomong, "Mas, nitipin ibu saya," gitu kan. Dan sampai sekarang tuh masih keinget gitu momen itu. Dan aku mendapatkan hikmah lah, pelajaran setelah dari momen tersebut. Aku teringat lagi hal yang sering disampaikan sama salah satu guru aku, bahwa ketika kita sebagai seorang muslim ingin istiqomah gitu ya, seenggaknya kita membutuhkan dua hal eksternal yang mana hal tersebut bisa mendukung kita. Yang pertama itu adalah jamaah, yang kedua adalah amanah. Jamaah ini adalah ya teman-teman yang bisa saling menasihati kita, mengingatkan dan sebagainya. Amanah ini yang menguatkan kita gitu. Nah, jadi ketika kita punya dua hal ini, insya Allah kita bisa istiqomah. Nah, aku ketika mendapatkan momen tadi, aku kan berarti diamanahi ya, secara nggak langsung diamanahi
ibunya untuk beberapa waktu sama perjalanan itu. Yang awalnya aku ingin santai-santai aja, mungkin waktunya sia-sia gitu ya, tidur cuma dengerin lagu, nggak bermanfaat. Tapi jadi ya seenggaknya ada hal yang bisa diingat dan dikenang dan menjadi hal yang bermanfaat gitu dari amanah tadi. Jadi aku memang jadi relate banget, memang bener amanah itu memang bisa menjaga kita untuk istiqomah dan jauh dari kesia-siaan. Dan hal ini yang membuat, yang aku rasa harus perlu untuk ya sama-sama kita pegang terus, dan patut untuk kita merasa gelisah kalau misalnya kita berada di satu kondisi yang kita merasa kita jauh dari jamaah, nggak ada jamaah yang menguatkan kita, dan kita nggak punya amanah yang bisa menguatkan kita secara pribadi juga. Jadi jamaah dan amanah ini adalah salah satu kunci untuk istiqomah. Kalau misalnya nggak ada jamaah dan amanah, kita patut untuk gelisah gitu sih. Paling itu hal sedikit yang bisa aku sampaikan dalam kesempatan ini. Terima kasih. Kalau saya salah satu pengalaman mengambil amanah itu adalah dulu pada saat mengalami quarter life crisis. Mungkin pernah yang ngalamin quarter life crisis ya. Dulu aku berarti berapa ya? Tahun 2016 awal-awal lulus, pertengahan tahun gitu ya, mulai ngalamin quarter life crisis. Udah dapat gaji, udah bisa hidup, terus what's next gitu sih, sobat kepikiran. Ya sobat mikir apa ya yang harus dilakuin, kayak terombang-ambing gitu, mempertanyakan hidup lagi gitu akhirnya. Aku hidup buat apa ya? Udah selesai, maksudnya mungkin ya cukup, udah bisa hidup dan sebagainya. Akhirnya waktu itu memang saya berpikir, wah ini mau nggak mau perlu ada tambahan amanah. Makanya akhirnya saya memilih untuk menikah gitu ya. Memilih untuk mencoba, ini kayaknya aku udah butuh nikah nih gitu kan. Karena sempat bertanya-tanya sih, kenapa nikah setengah agama ya, sepenting itukah menikah gitu. Karena menganggap hidup ini, kalau apalagi di Indonesia kayak sudah terpetkan gitu ya. TK, SD, SMP, SMA, habis SMA lulus kuliah kerja. Udah, terus apa ya, terus perlu nikah gitu. Saatnya nikah punya anak, akhirnya ngurusin anak gede kita meninggal. Kayak hidupnya gitu. Cuma aku merasa dengan kita punya amanah ya, tanggung jawab, apalagi kalau laki-laki punya tanggung jawab ngurusin istri anak gitu ya. Istri juga punya tanggung jawab mendidik anak, yang menghidupkan keluarga juga dan sebagainya. Dan itu kata banyak orang kan bilangnya ibadah seumur hidup. Jadi ya itu menjadi penyeimbang banget gitu ya. Gitu sih. Kalau kata Bang Aat, setelah Bang Aat menikah, Bang Aat menyesal gitu ya. Kenapa tidak lebih muda lagi menikahnya gitu ya. Jadi bukan sepenting itu sih, maksudnya ya amanah yang membuat kita bisa stabil dalam hidup itu menarik. Jadi buat yang pada belum nikah, sok pada coba untuk menikah. Bukan coba ya. Silakan untuk menikah. Silakan. Untuk biar hidup itu nikahnya jadi lebih murah gitu. Lo budget. Ya mungkin itu aja. Terima kasih banyak Icu tentang amanah. Jangan lupa untuk selalu lihat pagi-pagi sekitar jam 6 sampai jam 7 bakal ada postingan terbaru di Spotify Pojok Gedung Kayu.